Assalamualaikum Umi. Oh, waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Ada apa ini Ustaz? Kok tiba-tiba datang kemari? Oh ini Umi, ada lah mau saya sama Umi. Apa cerita itu? Ada masalah? Nggak apa-apa Umi, cuma ini sebetulnya kan kebetulan. Dia sambil kerja ya Ustaz ya? Iya nggak apa-apa Umi, boleh. Iya, ada. Ini Umi, kebetulan kan ada tugas saya di CGP ini, bagian guru penggerak. Adalah tugas saya aksi nyata Umi. Jadi saya di situ membahas, iya, saya membahas tentang coaching. Jadi di situ saya diminta untuk sebagai observer ataupun yang mengobservasi Umi atau sebagai supervisi. Gimana menurut Umi kira-kira? Berarti Ustaz mau melakukan coaching lah sama saya gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu Umi. Ya, Ustaz. Ya mana tahu kita bisa saling sharing ya kan, supaya biar saya pun juga tahu di mana letak ada kelemahan saya gitu, atau Ustaz pun juga bisa menambahkan gitu. Kira-kira tidak mengganggu Umi kalau saya supervisi hari ini? Hari ini ya? Oh ya sudah, nanti kalau begitu nanti tugasnya biar saya tinggalkan dulu ya, saya nanti mengerjakan tugas Ustaz. Kebetulan apakah ada les Umi hari ini di kelas berapa kira-kira Umi ya? Biar bisa kita. Mau ada tinjauan langsung nanti ke kelas ya Ustaz? Iya gitu Umi. Oke lah, kalau gitu kebetulan hari ini aja lah, karena hari ini saya masuk di kelas 7 Ustaz. Jadi bisa lah nanti Ustaz di situ bisa melihat bagaimana nanti saya mengajar di supervisi kan Ustaz? Iya. Berarti kalau kelas 7 identik dengan, karena memang sekolah kita ini sekolah penggerak, berarti nanti memakai RPP atau modul belajar ya Umi ya? Karena pas kebetulan pun juga hari ini saya udah masuk kelas 7, karena kan kelas 7 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, jadi kita nanti menggunakan modul ajar Ustaz. Jadi ini Umi, saya pun bertanya lah sedikit kan, kira-kira apalah persiapan Umi ketika nanti saya supervisi? Jadi sebelum saya supervisi ini langsung ke lapangan, kira-kira apalah persiapan Umi dalam mengajar ini Umi kira-kira ya? Jadi karena Ustadz pun juga memang baru menyampaikan hari ini, kita pun juga baru jumpa ini kan, terus Ustadz minta tolong sama saya. Jadi mungkin kalau yang ada di saya itu ya modul ajar, ada capaian pembelajaran dan alur pembelajaran seperti yang sudah harus disiapkan di awal tahun ajaran kemarin kan. Jadi kalau misalnya untuk hari ini mungkin yang saya tunjukkan dalam bentuk file, nanti setelah mungkin supervisi nanti akan saya lengkapi untuk kebutuhan Ustaz. Oke. Jadi bisa tidak merepotkan Umi, dan memang saya rasa pun saya memilih guru yang terbaik, artinya memang kesiapan untuk mengajar dan modul ajar serta perangkat administrasinya sudah lengkap semua kira-kira Umi ya. Baiklah kalau begitu, karena memang tidak memberatkan untuk Umi, jadi hari ini saya akan supervisi Umi di kelas, dan harapan saya nanti ketika saya di sana tidak ada perbedaan ketika waktu mengajar dengan seperti biasanya Umi ya. Boleh. Kalau disampaikan trik dan sarannya ya, karena kan kita kan sering sama-sama belajar. Ya. Saya pun juga kan baru kita kan sama-sama menerapkan kurikulum. Sama-sama belajar. Kalau untuk kritik dan saran saya rasa sama-sama Umi ya. Gitu aja Umi ya. Makasih Umi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz mungkin supervisor bagi guru kita yang mungkin kalian tidak asing lagi dengan guru mapel IPA. Jadi di sini saya mungkin akan melihat kelebihan, kekurangan, memberikan saran, tambahan dan segala macamnya. Namun kehadiran saya di sini saya harap tidak mengganggu kalian seperti biasa belajar. Tolong kondisikan seperti apa yang biasa kamu lakukan setiap hari. Anggap aja Ustaz tidak ada di antara kalian. Paham ya? Sudah? Mungkin itu saja. Kita lanjutkan pembelajaran kita seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aja nampak. Ya? Tapi SPG-nya tepuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ini. Alhamdulillah ya, walaupun sedang puasa, saya harap anak-anak Umi tetap semangat ya seperti hari-hari yang sebelumnya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Umi absen dulu ya, supaya biar Umi tahu siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Dia angkat tangan kalau misalnya yang panggil ya. Akbar Hamzah, hadir Umi. Amalia Aira, hadir Umi. Aguina Kasmira, hadir Umi. Arkan Alvino, hadir Umi. Arya Abiseka, hadir Umi. Empatin Aloyan, hadir Umi. Maria Janira, hadir Umi. Muhammad Al-Farizi, hadir Umi. Muhammad Askar Rizkullah, hadir Umi. Muhammad Raihan Damani, Nabila Marissa, hadir Umi. Nabila Paha, hadir Umi. Naura Jasmine. Sudah selesai, berarti hari ini kita tidak hadir satu orang ya. Jadi kita doakan supaya kalau kita yang tidak hadir untuk segera cepat sembuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi kita di bab 3, yaitu tentang gerak dan perpindahan. Ya, berarti ini berhubungan dengan fisika. Jadi supaya biar lebih semangat sebelum kita memulai pelajaran, maka kita sedikit bersebentar ya. Nah, hanya tepuk semangat saja karena memang kita pun nggak bisa banyak waktu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Lebih kuat lagi tepuknya. Oke, tepuk semangat. Mudah-mudahan bisa memacu semangat kita ya sesuai dengan judulnya tepuk semangat. Nah, untuk materi gerak dan perpindahan ini sebelum kita mulai ke inti materinya, kita tujuannya yaitu dari materi ini siswa atau pelajar dapat menyimpulkan secara mandiri definisi parameter mengenai gerak. Jadi kita lebih fokus ke gerak itu sendiri. Ya, siap dari gerak itu nanti mungkin akan berkembang menjadi perpindahan. Terus kita juga bisa tahu berapa jauh dari kita berpindah. Nanti akan timbul. Jadi sebelum kita mulai kita tahu dulu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian gerak. Jadi sebelum kita masuk ke perpindahan, rumus-rumusnya apa? Kita harus tahu dulu dasar dari gerak itu apa sih? Nah, gerak adalah perpindahan suatu benda dari titik acuannya atau di kedudukan awal. Ya, jadi mungkin ini bisa dikasih contoh dulu. Siapa yang mau bantu ke depan untuk mencontohkan gerak itu seperti apa? Jadi kan gerak itu kan adalah perpindahan, berarti ada perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Ayo, siapa yang mau bantu ke depan? Satu orang. Iya, Askar, silakan. Jadi sudah pada kenal semua sama Askar kan? Nah, jadi Askar nanti akan mencontohkan bagaimana proses pergerakan itu sendiri. Oke, nah di titik awal Askar diam. Nah, Askar yang ngikuti Bapak Umi ya. Nah, jadi pada saat di titik awal Askar tidak melakukan pergerakan, maka tidak ada terjadi perpindahan. Nah, setelah Askar berdiri di sini, maka Askar akan maju sebanyak 5 kotak. 5 kotak ini keramik ya. Silakan maju Askar. 3, 4, 5. Oke. Nah, coba lihat ke depan. Coba kalau kalian lihat, apakah posisi Askar sudah berubah dari tempat sebelumnya? Ya, kira-kira berapa jaraknya tadi yang sesuai dengan perintah Umi katakan tadi? Berapa kotak ya. Jadi dia dari titik awal ke titik akhir dia berpindah sebanyak 5 kotak. Dan 5 kotak itu adalah jarak yang ditimbulkan dari proses pergerakan yang dia tadi. Kalau dia nggak bergerak, kira-kira ada nggak terjadi perpindahan? Tidak. Misalnya dia di situ aja dia, kira-kira dia akan pindah? Tidak. Ya, jadi makanya perpindahan itu harus ada pergerakannya dulu, maka akan terjadi perpindahan. Oke, dengan tepuk tangan kepada Askar, terima kasih. Ya. Ya,
Umi sudah jelaskan tentang pengertian dan perpindahan itu sendiri. Jadi di depan ini ada soal. Ini mau melihat dulu kira-kira nanti paham nggak tentang perpindahan tersebut. Jadi nanti di sini ada soal, yaitu kita menghitung perpindahan si orang yang naik sepeda ini tadi ke beberapa tempat, terus baru kita hitung berapa jaraknya. Ya, misal di sini ada orang yang bersepeda, nampak kan? Jadi orang bersepeda ini dimulai dari titik A menuju ke titik B. Titik B itu ada rumahnya mungkin ya. Nah itu dia berpindah sejaraknya adalah 4 meter. Siap dari titik B, dia melaju ke titik C, ke sebuah pohon. Nah, ke sebuah pohon itu dia melaju jaraknya 3 meter. Lalu dari titik C, dia akan berpindah lagi ke titik A. Gitulah. Jadi sekarang tugas kalian adalah menghitung berapa jumlah jarak yang diperoleh oleh orang yang bersepeda tersebut. Jadi dia ada 3 tempat tadi ya. Dia menuju ke pohon, dari pohon ke rumah, dari rumah kembali lagi ke pohon. Seperti itu. Oke? Kita pakai rumus yang sudah dijelaskan tadi. Silakan. Ini kasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah siap silakan angkat tangannya biar kita bahas bersama-sama. Ini tadi ini waktu pun juga sudah 5 menit, tapi sepertinya anak Nomi masih belum merampungkan semua tugasnya ya. Memang kita harus menggunakan rumus seperti kayak teorema Pythagoras ini karena biar perjalanan jaraknya itu berbentuk segitiga. Skip. Oke, anak-anak, tadi Umi sudah memberikan waktu kalian kurang lebih 5 menit. Cuman tadi Umi sudah mengecek satu-satu. Sepertinya anak Umi masih belum semuanya rampung menyelesaikan. Dan memang kita menggunakan rumus teorema Pythagoras ya, karena masih berbentuk seperti kayak segitiga seperti itu ya. Jadi memang mungkin butuh waktu yang lebih lama. Tapi karena kebetulan waktu kita sudah habis, sudah pelajaran IPA sudah selesai, maka tugas yang ada Umi kasih tadi mungkin bisa anak Umi lanjutkan di rumah ya. Jadi sebagai bahan bacaan kalian juga atau mengulang pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Oke. Nah, jadi itu sebelum kita akhiri, ada nggak anak Nomi yang ingin bertanya atau yang belum paham pada materi gerak dan perpindahan ini? Ada? Kalau ada silakan angkat tangannya. Ayo. Ada? Gak ada Umi. Tidak ada. Ada ataupun tidak ada, kalau ada jawabannya dong. Kalau Umi jadi bingung, ini ngerti atau tidak ini. Tapi jangan lupa ya, tugas yang Umi serahkan tadi tolong diselesaikan di rumah. Kalau misalnya tidak ada yang paham atau ada yang kurang mengerti, bisa dikabari ke WA Umi. Oke, jadi karena waktu kita sudah habis, Umi akhiri. Kita ucapkan dulu alhamdulillah atas pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat, apa yang saya ajarkan ke kalian menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah mungkin pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang mungkin sportif semua seperti biasa, tidak ada kendala di sini. Dan memang pembelajarannya sama seperti biasa yang saya lihat yang ada di CCTV. Jadi ucapan kami ya memang hanya terima kasih untuk kalian semua. Baik, mungkin karena waktu kita sudah selesai dan sudah mau sholat zuhur, jadi setelah ini kita langsung memperbaiki semua apa yang mau dibawa pulang. Kita langsung pulang, paham ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Untuk saya, iya Umi. Ini loh Ustaz, saya mau bertanya nih sama Ustaz. Apa ini? Kemana arah pembicaraan kita ini? Kemana? Apa cerita ini? Tentang supervisi yang sudah Ustaz lakukan tadi di kelas bersama saya kan Ustaz. Nah, jadi ya seperti itulah saya hari-hari mengajar dengan anak-anak, terutama di kelas 7 ya Ustaz. Memang mungkin agak sedikit berbeda dengan di kelas 9 karena kan kebetulan saya masuk kelas 7 dan kelas 9, kebetulan kelas 9 juga masih menggunakan kurikulum 13 kan. Jadi memang harus lebih ekstra lagi di kelas 7 ini tadi saya rasakan. Jadi gimana nih Ustaz? Apa sih kira-kira
Oh, itu. Dalam penampilan saya tadi. Saya pikir tadi entah apa kan, rupanya menanyakan tentang yang tadi ya. Iya. Oh, kalau yang saya lihat, alhamdulillah sangat baik. Sudah itu Umi kan sudah menerapkan seluruh, memang serangkaiannya yang wajib-wajibnya sudah dapat. Modul ajarnya memang sangat baik dan saya lihat memang sudah mulai menetapkan yang diperintahkan oleh modul belajar itu, salah satunya pembelajaran diferensiasi, sosial emosional sudah mulai ada terlihat. Tapi begitulah Umi, untuk menyempurnakan saya rasakan sangat banyak lagi yang mesti kita masukkan di dalamnya gitu Umi. Tapi itu tadi lah mungkin saya mungkin karena ada keterbatasan waktu. Awalnya sih saya sebenarnya tadi mau bikin anak-anak itu buat secara kelompok. Karena kan di pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini kan harus diterapkan yang namanya pembelajaran terdiferensiasi gitu ya saya. Iya sih. Terus juga pembelajarannya berpusat pada peserta didik gitu tadi. Memang saya sudah melibatkan satu orang anak mungkin karena keterbatasan waktu tadi. Jadi itu loh Umi, dari yang sudah tadi kita sama-sama laksanakan di dalam kelas. Kira-kira kalau saya tanya lah dari jawaban Umi tadi kan yang mengatakan bahwasannya cocoknya seperti ini, saya buat kelompok dan segala macam. Kira-kira dari yang Umi tampilkan tadi dan yang memang saya lihat tadi dengan baik dan benar itu, kira-kira kalau dipersenkan dari angka 1 sampai 100, berapa persen lah Umi merasa kalau itu memang bakal berhasil? Gitu Umi. Jadi kalau misalnya mungkin penerapan yang saya lakukan seperti tadi, mungkin tingkat keberhasilannya sekitar 70% lah untuk pemahaman si anak siswa. Karena kan memang saya masih menjelaskan, mungkin kalau misalnya saya menerapkan menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi, mungkin anak-anak jadi jauh mungkin 100% gitu memahami. Itulah mungkin yang akan saya perbaiki di depan. Iya. Jadi kalau memang 70% Umi kan artinya ada 30% yang mungkin supaya tahap sempurna. Kira-kira dalam menyelesaikan agar keberhasilan itu 30%, kalau saya menanya ke Umi, kira-kira di bagian mana lah Umi lemahnya sehingga mungkin 30% itu tidak bisa dimasuki. Jadi kira-kira kalau saya tawarkanlah peluang untuk kedepannya, kira-kira apalah strategi Umi untuk merubah itu yang 70% tadi menjadi lebih baik, walaupun tidak memang genap 100%, tapi lebihlah dari 70%. Kira-kira kalau Umi yang ditanya sebagai memang narasumbernya atau pelakunya, kira-kira di bagian mana Umi ya? Strategi Umi kira-kira bagaimana itu untuk memperbaikinya? Jadi mungkin untuk memperbaikinya tadi seperti yang saya katakan tadi lah, mungkin akan menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi dan kecenderungan sosial itu. Saya juga lupa bahasa. Iya seperti itu Umi. Saya rasa sangat memang disitulah kira-kira yang paling nanti bisa kita sempurnakan, salah satunya berdiferensiasi. Yang diferensiasi itu mungkin Umi sudah paham dan alhamdulillah saya lihat sudah mulai diterapkan. Hanya sekitar 30% tadi yang mesti kita perbaharui. Namun sejauh ini aksi nyata nanti ke depannya yang akan Umi terapkan dalam berdiferensiasi itu dalam kegiatan belajar mengajar, kira-kira apalah yang akan secepatnya langsung Umi lakukan setelah pembelajaran selanjutnya nanti ke depannya begitu? Nah itulah tadi memang kembali lagi karena kita pun juga belajar di bulan Ramadan itu sangat minimal sekali waktunya. Mungkin saya tadi pun juga ketinggalan untuk pembagian kelompok dan harusnya saya mengambil refleksi ke anak-anak, refleksi pembelajaran. Nah jadi mungkin itulah kalau misalnya dari refleksi anak-anak tersebut, nah saya dari situ bisa tahu di mana kelemahan anak-anak, di mana bagian yang belum mengerti, itu sih begitu Umi. Ya, saya rasa memang sangat efektif lah kalau memang memperbaiki yang dari 30% tadi itu, salah satunya dengan refleksi, dan memang Umi pun sudah mengatakannya mungkin karena memang waktu yang mencekam kita di situ. Jadi kira-kira Umi kalau kita berbalik flashback ataupun yang akan datang juga kita pikirkan, kira-kira nanti ketika ada gangguan ataupun gangguan apalah kira-kira yang nanti bisa merusak yang akan Umi lakukan itu, kira-kira apalah hambatan Umi nanti dalam menerapkan itu dari segi di dalam kelas nanti Umi?
Kalau misalnya hambatan yang saya diperoleh pada saat itu mungkin waktu kali ya saya. Oh ya, berarti fokus ke waktu Umi ya. Karena mungkin saya mungkin terlalu sering bertanya sama anak-anak atau mengkondisikan kelas, mungkin itu bisa menyita waktu. Berarti segala sesuatu pembelajaran ini memang berarti di durasi waktunya kan Umi ya, sebenarnya. Oke lah, saya rasa Umi sudah tahu mungkin di mana titik lemahnya. Yes. Jadi kira-kira nanti setelah coaching kita ini, apalah yang akan Umi lakukan untuk untuk memaksimalkan waktu itu sebaik mungkin. Kira-kira kalau saya tanya begitu, apalah yang akan Umi lakukan untuk memaksimalkan waktu yang sedikit tadi dengan tercapainya pembelajaran begitu Umi? Mungkin ini sebelumnya saya akan berikan dulu materi ke anak-anak. Mungkin sebelumnya mereka sudah belajar, suruh mereka baca-baca buku di rumah. Lalu saya mungkin hanya memberikan judul dan langsung saya bagikan kelompok sesuai dengan kemampuan yang mereka memiliki. Apakah mereka kognitif, apakah mereka visual, gitu ya kan. Jadi saya pun juga sudah harus menyiapkan beberapa media yang memang diwajibkan untuk memenuhi ke pembelajaran yang terdiferensiasi itu tadi. Iya, sangat baik sekali Umi. Saya berharap sih komitmen yang barusan Umi sebutkan tadi semoga terlaksana ke depannya. Dan harapan saya kalau bicara tentang komitmen, kira-kira siapalah nanti guru yang mungkin bisa mengingatkan Umi ketika tersalah atau khilaf segala macam dalam mencapai komitmen yang barusan Umi katakan. Kira-kira ada partner Umi di sesama wali kelas atau sama guru MGMP, bagaimana menurut Umi? Siapa lah kira-kira yang bisa menjagakan? Kenapa nggak harus Ustaz sendiri gitu? Nggak bisa. Oke, boleh Umi. Saya bersedia dengan sangat kan, karena kebetulan saya juga bagian kesiswaan. Insya Allah nanti sama-sama dan saling membantu. Memberikan pendapat. Iya, terima kasih Umi waktunya. Saya rasa Umi datang ke sini, saya pun tadi bingung, sekarang sudah mendapatkan jawaban. Dan sebenarnya agak takut ini karena memang ya apapun itu tetap saya harus terima karena untuk kan pengembangan diri. Ya benar Umi, karena memang sekarang kan sama kurikulum merdeka ini kita dituntut selalu upgrade, apalagi bagian kita sebagai guru, sebagai puncaknya, memang kita diharapkan bisa seperti itu. Baik Umi, saya rasa kebetulan saya pun ini waktunya mau mengajar. Ya, saya pun juga jadi bukan saya merasa Umi kurang, tapi sangat baik dan bagus, dan alhamdulillah Umi sudah punya komitmen, dan setelah ini langsung aksi nyatanya yaitu di dalam kelas tadi menerapkan dan memaksimalkan waktu. Begitu Umi ya? Iya. Terima kasih Umi ya. Saya mengajar dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.